Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah penayangan bagaimana mengontrol sebuah output dengan sebuah input. Jadi kalau pembelajaran sebelumnya kita banyak mengontrol output saja, tapi kali ini kita menggunakan input. Input yang pertama yang akan kita coba di sini adalah menggunakan input saklar push button, dimana diketahui bahwa saklar push button adalah saklar ketika ditekan maka akan menyala dan ketika dilepas maka akan mati kembali. Seperti itu secara sederhana prinsip kerja dari push button. Kita coba lihat programnya seperti ini, saya sudah buat ya. Sebenarnya ini bisa juga didapatkan di file example di software Arduino, ada di digital sini, ini di button sini. Ini bisa kita sama saja ya, cuma pin-pinnya yang saya gunakan dan variabelnya berbeda, jadi bisa juga diambil di situ kalau misalnya tidak mau ingin susah untuk mengetik ulang programnya. Tapi kalau ingin mengetik biar lebih bagus lagi, bisa dilihat kita memulai dari membuat variabel ya, dengan masih saya menggunakan tipe data integer atau int, yang dimana variabel ini saya beri nama saklar button. Saklar button ini itu mewakili pin 2. Terus LED sendiri itu mewakili pin 9. Dan variabel yang ketiga yang kita buat adalah nilai button. Nilai button ini adalah sebuah variabel di mana kita memberikan data awal 0 ya, data awal 0. Terus di void setupnya sendiri kita melakukan pengaturan ya, dimana pin modenya LED-nya ini sebagai output dan saklar buttonnya ini sebagai input ya. Jadi seperti itu untuk void setupnya. Di void loopnya sendiri ini kita menggunakan logika if ya, logika jika maka. Jadi kita membuat dulu sebuah pengaturan nilai button ini sama dengan digital red saklar button. Jadi nilai button ini yang nilai button ini yang di sini di variabel ini akan membaca nilai dari saklar button, di mana saklar button itu adalah yang ada di pin 2. Jadi kita membuatnya seperti ini dulu. Kemudian jika nilai buttonnya itu berlogika 1, artinya sama dengan 2 di sini diperbandingkan dengan 1 ya. Jika nilai buttonnya bernilai 1, maka LED-nya akan menyala atau berlogika 1 atau high. Dan jika tidak, maka LED-nya akan mati. Jadi itu untuk menyalakan LED ya dengan menggunakan push button. Ada perbedaan antara sama dengan yang ada di sini dengan yang ada di sini. Kalau sama dengan yang di sini itu cuma 1, di sini ada 2. Itu artinya kalau sama dengannya 1 berarti nilai saklar button ini itu diisikan ke nilai variabel nilai button. Tapi kalau sama dengannya 2 berarti nilai button yang ada di sini itu diperbandingkan dengan nilai yang ada di sini, misalnya high atau 1. Berarti jika 1 atau diperbandingkan dengan high, maka LED-nya akan menyala. Baik, kita coba simulasikan ya di web simulator di tinkercad.com, di mana kita membuat rangkaiannya seperti ini. Ini adalah groundnya ya, terhubung dengan kaki LED, dan kaki LED yang satunya atau anodanya itu terhubung dengan resistor.
kemudian ke pin 9 sebagaimana program yang kita buat sebelumnya. Itu untuk outputnya. Sedangkan untuk inputnya kita menggunakan push button di mana terhubung dengan kaki 2 ya. Jadi kita buat ini dari kaki 2, kemudian kita gunakan positif ya, positif untuk memberikan logika high pada pin 2, dimana untuk menyalakan LED ini kita program tadi harus berlogika high. Jadi pada saat ditekan maka arus akan mengalir ke sini, kemudian di pin 2 akan dikenali berlogika high dan LED akan output LED akan di sini akan menyala. Kita coba simulasikan, start simulasi. Nah, ini kita belum tekan tapi sudah menyala. Ini adalah kondisi sebenarnya yang disebut dengan kondisi mengambang. Kondisinya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena Arduino itu tidak mengenali pada saat LED push button ini tidak ditekan, maka input ini tidak dikenali. Apakah ini logikanya 0 apa logikanya 1? Itulah disebut dengan kondisi mengambang. Untuk membuat kondisi ini jelas supaya dia berlogika 1 atau berlogika 0, maka kita menambahkan rangkaian resistor ya, atau biasa kita sebut dengan pull down. Kalau dia terhubung dengan positif biasanya kita sebut dengan pull up. Kalau yang ini kita sebut dengan pull down karena kita sambungkan dengan ground seperti itu. Jadi pada saat push button ini diaktifkan atau artinya ditekan, maka logika yang terbaca pada pin 2 ini adalah logika 1, di mana positif ini mengalir di sini kemudian masuk ke pin 2. Terus apabila push button ini kondisinya tidak aktif atau kita tidak tekan, maka arus akan mengalir ke pin ground ya. Maka arus akan ke sini ke ground. Maka dengan otomatis pin 2 ini akan terbaca dengan logika 0 atau ground. Jadi seperti itu rangkaian pull down-nya. Nah, kita coba simulasikan. Pada saat dia ditekan akan menyala dan pada saat dilepas akan mati. Ya, kita tekan lagi, menyala lagi, kemudian kita lepas akan mati kembali. Jadi seperti itu penambahan pull down agar tidak terbaca float atau kondisi mengambang di pin 2. Sebenarnya kita bisa menggunakan rangkaian pull up internal yang ada di board Arduino sendiri dengan mengubah program kodenya di sini ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk itu mungkin sekian untuk simulasinya. Baik, kita coba upload di board aslinya ya. Kita atur dulu, kita menggunakan Arduino Uno, terus kita menggunakan port COM7. Bisa menggunakan board Arduino jenis lain ya, tergantung dari yang dimiliki. Setelah itu kita upload. Oke.